Sayembara Drupadi atau alap-alapan Dewi Drupadi, juga disebut dengan Gondomono Sayembara Tanding, merupakan kemunculan Pandawa dari persembunyiannya setelah menyamar usai peristiwa kebakaran Warnowoto atau Bale Sigolo-golo, guna mengikuti sayembara di kerajaan Cempolorjo dengan Dewi Drupadi sebagai putri boyongan. Berikut ringkasan kisahnya secara singkat. Simak terus, jangan kemana-mana. Kisah dimulai dengan jejer pertama adalah sebuah pasewakan di kerajaan Cempolorjo. Pertemuan yang dipimpin oleh Prabu Drupada. Hadir dalam pertemuan adalah Raden Gondomono, Pangeran Dristojumeno, dan Patih Dristaketu. Dalam pertemuan ini membahas mengenai para raja yang saat itu sudah berkumpul di alun-alun kerajaan Cempolorjo. Masing-masing raja sudah membawa seserahan untuk melamar Dewi Drupadi, yang membuat Prabu Drupada meminta pendapat kepada yang hadir apa yang harus dilakukan. Tentunya tidak mungkin menerima semua lamaran, yang pastinya hanya satu yang dapat diterima lamarannya. Pangeran Dristojumeno mengutarakan sebuah usulan bahwa hanya sayembara yang bisa menentukan siapa yang pantas meminang Dewi Drupadi. Sebuah sayembara memanah menggunakan busur gandiwa dengan sasaran sehelai rambut. Dengan cara memanah hanya boleh membelakangi sasaran dengan media cermin untuk melihat sasaran tersebut. Setelah terjadi sedikit perdebatan mengenai sejarah busur gandiwa dan tingkat kesulitan sayembara, karena tidak sembarang orang mampu mengangkat busur gandiwa. Namun Raden Gondomono meyakinkan bahwa ada seseorang yang bisa mengangkat busur gandiwa. Dalam hati Gondomono berkata, orang tersebut adalah Raden Permadi. Akhirnya diputuskan bahwa juri sayembara adalah Raden Gondomono, dengan saksinya adalah Pangeran Dristojumeno. Pasewakan selesai, Prabu Drupada kembali masuk ke Daton, sementara Patih Dristaketu membubarkan pertemuan. Singkat saja, setelah diumumkan kepada para raja di alun-alun kerajaan Cempolorjo, sayembara pun dimulai. Dengan juri adalah Raden Gondomono dan saksi adalah Pangeran Dristojumeno. Mempersilahkan para raja secara bergantian untuk mengangkat busur gandiwa, lalu memanah sasaran yang telah disediakan dengan membelakangi sasaran, dan media melihat hanya sebuah cermin untuk melihat sasaran tersebut. Satu persatu para raja secara bergantian mencoba untuk mengangkat busur gandiwa. Namun belum ada satupun yang mampu mengangkat busur gandiwa tersebut. Mulai dari Prabu Jorosando, Prabu Jayadratha, bahkan Prabu Salya yang mewakili putranya pun gagal mengangkat busur gandiwa. Maka semua kembali ke kerajaannya masing-masing karena telah gagal dengan sayembara tersebut. Hingga adalah Raden Radeya yang mewakili Raden Kurupati maju dan ternyata mampu mengangkat busur gandiwa. Namun saat hendak memanah, Putri Drupadi menolak putra kusir mengikut sayembara. Walau sekarang sudah bergelar Raden, tetap saja dulunya adalah putra seorang kusir.
Raden Radeo yang merasa tersinggung tidak melanjutkan sayembara, lalu mengutuk Dewi Drupadi. Semoga kelak akan mendapat hal yang dialaminya, yaitu dipermalukan di muka umum, lalu segera pergi meninggalkan kerajaan Cempalarejo. Patih Sengkuni berbuat ulah dengan menuduh bahwa Prabu Drupada hanya ingin mempermalukan para raja saja dengan membuat sayembara yang mustahil untuk ditaklukkan. Maka dijawab oleh Raden Gondomono, sayembara kini diubah. Siapa saja yang bisa mengalahkan Raden Gondomono, maka berhak meminang Putri Drupadi, Putri Cempalarejo, sebagai boyongan. Mendengarnya, Patih Sengkuni segera memberitahu kepada para Kurawa agar semuanya maju mengikuti sayembara. Sementara itu, Raden Gondomono mendapat pesan dari Pangeran Dristojumeno agar tidak berlebihan saat menghajar para Kurawa kelak. Singkat saja, semua Kurawa dipukul mundur oleh Raden Gondomono karena tidak ada satupun dari Kurawa yang mampu menandingi Raden Gondomono. Hingga maju Raden Kokrosono dari kerajaan Manduro mengikuti sayembara tanding. Walau sempat mendesak Raden Gondomono, namun akhirnya Raden Kokrosono juga kalah. Prabu Drupada menyusul Raden Gondomono, lalu merasa sangat prihatin dengan apa yang sudah terjadi. Semua peserta sayembara sudah pulang ke kerajaannya masing-masing. Namun, menghadap seorang begawan yang bernama Begawan Domyo, disertai 3 Brahmana, Wasi Kangko, Wasi Balowo, dan Wasi Parto, berniat untuk mengikuti sayembara dan melamar Dewi Drupadi dengan membawa seserahan berupa hasil bumi yang sederhana. Prabu Drupada yang pada dasarnya bersifat sombong, apalagi sedang dalam keadaan yang prihatin dengan keadaan saat itu, justru mengusir para Brahmana tersebut dengan alasan para Brahmana tersebut justru malah menghina keadaan Prabu Drupada saat itu. Raden Gondomono sangat menyayangkan tindakan Prabu Drupada, lalu memberitahukan jati diri 4 Brahmana tadi. Begawan Domyo adalah pensiunan patih dari Prabu Kresnadwipayono atau Prabu Abiyasa. Sementara 3 yang lainnya tidak lain adalah Puntadewa, Bratasena, dan Permadi. Prabu Drupada sangat menyesal, lalu segera meminta Raden Gondomono untuk segera menyusul 4 Brahmana tersebut. Raden Gondomono menyusul rombongan Brahmana tadi, lalu menyampaikan bahwa sudah tahu jati diri para Brahmana tersebut adalah Puntadewa, Bratasena, dan Permadi. Disampaikan pula, sayembara masih berlangsung. Siapa saja bisa mengalahkan Paman Gondomono berhak memboyong Dewi Drupadi. Maka Raden Bratasena maju sebagai wakil dari Raden Puntadewa. Adu tanding berlangsung sangat sengit dan hampir berimbang. Namun, Raden Bratasena kalah pengalaman hingga dibekuk oleh Paman Gondomono yang membuat Raden Bratasena merintih memanggil nama ayah Pandu. Karena merasa tidak tega,
Paman Gondomono melonggarkan cengkeramannya. Maka Raden Bratasena yang berniat meronta tanpa sengaja menusuk Paman Gondomono dengan kuku Pancanaka. Seketika lemas dan roboh Paman Gondomono. Raden Bratasena sangat menyesal. Raden Puntadewa dan Raden Permadi menyusul. Namun Paman Gondomono merasa lega bahwa Pandawa masih utuh, sementara Dewi Drupadi berada di tangan yang tepat. Setelah mewariskan ajian dan pusakanya, akhirnya Paman Gondomono gugur secara moksa. Sayembara selesai. Akhirnya Raden Puntadewa meminang Dewi Drupadi. Pernikahan berlangsung secara sederhana. Prabu Drupada sangat lega karena putrinya akan dinaungi kesatria berbudi luhur, dan lagi sesuai dengan cita-citanya dengan mendiang Prabu Pandu, yaitu berbesan di kemudian hari setelah menjadi raja. Semoga video ini dapat menghibur dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan yang ada. Ayo subscribe dan nantikan kelanjutan ceritanya di video-video terbaru channel Ari Poncowolo. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi.